Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan. Tentu kita bersemangat, bersuka cita karena perayaan Natal sudah semakin dekat. Kita memasuki di Minggu Advent yang ketiga yang menandakan bahwa tidak lama lagi Natal akan tiba. Apa yang membuat Bapak Ibu bersuka cita ketika merayakan Natal? Ada banyak suasana, ada banyak alasan yang membuat kita bersuka cita tentu saja. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, mungkin keluarga, kerabat yang jauh datang berkunjung, kita berjumpa, bersenda gurau, makan bersama, menikmati kehangatan, itu membuat kita bersuka cita. Atau juga karena nuansa, suasana, di mana-mana ada pernak-pernik Natal, kita ke mall ada lagu Natal, kita ke swalayan ada lagu Natal, ada ornamen-ornamen Natal, di gereja semuanya meriah, sukacita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Minggu Advent yang ketiga yang bertema sukacita itu, mari kita memaknai tentang satu alasan yang lebih mendasar, alasannya lebih hakiki kenapa kita perlu bersukacita karena adanya Natal. Firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah kutipan dari nyanyian Pujian Maria dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 dan 47 bagian ini. Lalu kemudian saya sambung dengan 48 bagian A. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ini adalah pujian Maria yang dia memulai pujiannya dengan jiwaku memuliakan Tuhan. Kemudian bukan hanya dia mengangkat jiwanya untuk memuliakan Tuhan, lalu kemudian bagian yang kedua dikatakan, hatiku bergembira, hatiku bersukacita, hatiku diwarnai dengan kegembiraan dan luapan sukacita. Alasannya jelas di sana, di dalam ayat 48 bagian A, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria bersukacita selain dia mendapatkan banyak ucapan selamat khususnya dari Elizabeth dan juga mendapatkan kasih karunia dan rahmat dan berkat untuk menjadi wanita yang rahimnya dipakai oleh Sang Mesias. Tapi dia melihat bahwa itu semua adalah anugerah di mana dia sebagai hamba yang rendah, sebagai manusia yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan memberikan kelayakan. Tuhan memperhatikan, memberikan kesempatan dan anugerah sekalipun dia tidak layak. Ini yang membuat dia bersukacita, yang membuat dia mengangkat jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara semua, berkaitan dengan tema sukacita, seharusnya ini yang menjadi warna ketika kita merayakan Natal. Lepas dan lebih daripada suasana dan berbagai alasan-alasan lahiriah, mari kita bersukacita ketika merayakan Natal, karena Tuhan memberikan kelayakan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan memperhatikan kita. Sekalipun kita rendah, sekalipun kita tidak layak, sekalipun kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengasihi kita. Ini yang membuat kita bersukacita. Betapa kita seperti Maria, yang sebenarnya kita ini hamba, kita ini rendah, kita ini hanya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memberikan perhatiannya kepada kita. Inilah yang membuat kita bersyukur dan bersukacita setiap kali kita memperingati Natal. Terima kasih Tuhan, karena sekalipun saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan perhatikan saya. Tuhan berikan kemurahan kepada saya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk memaknai Minggu Advent yang ketiga ini dengan rasa syukur dan sukacita karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami semakin dekat dengan perayaan Natal di tahun 2024 ini. Biarlah sungguh kami bisa memaknai dengan penuh syukur dan sukacita karena satu alasan mendasar, yaitu Tuhan mengasihi dan memberkati kami, memperhatikan kami ya Tuhan, hamba-Mu yang rendah dan bukan siapa-siapa ini. Terima kasih, tolong kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh rasa syukur khususnya di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa kami. Amin.